Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pravidipto Sananta. Pada video kali ini kelompok kami akan menceritakan tentang keseharian kelompok kami dalam mengikuti P5 pemilihan ketua OSIS. Sebelumnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik yang paling besar berada di tangan rakyat. Yuk saksikan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Mita. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya. Boleh tidak mewawancarai Bu Mita? Ya, boleh. Saya tanya boleh Bu? Iya, boleh. Apa harapan Bu Mita terhadap calon ketua OSIS yang akan terpilih? Harapan Bu Mita untuk calon ketua OSIS yang terpilih ya? Ya. Harapannya nanti siapapun yang menjadi ketua OSIS, dia bisa memimpin teman-temannya dalam organisasi OSIS yang ada di sekolah, menjadi organisasi wadah bagi teman-teman OSIS untuk berkegiatan. Nomor 2 Bu. Menurut Bu Mita, siapa saja yang berpotensi menjadi ketua OSIS yang baik? Siapa saja yang berpotensi menjadi ketua OSIS yang baik? Iya. Semua peserta didik SMP Negeri 2 Yogyakarta memiliki potensi untuk menjadi ketua OSIS. Di mana biasanya proses pemungutan suara dilakukan di sekolah ini? Proses pemungutan suara biasanya dilakukan di aula sekolah. Baik Bu. Menggunakan cara e-voting. Kapan biasanya OSIS mulai aktif setelah ketua baru terpilih? Setelah ketua baru terpilih, nanti akan dilantik oleh ibu kepala sekolah. Baru setelah pelantikan mereka akan aktif berkegiatan. Mengapa pemilos dianggap penting bagi sekolah dan siswa? Kenapa pemilos penting bagi siswa ya? Karena itu adalah salah satu wujud demokrasi yang bisa kita laksanakan di lingkungan sekolah. Jadi diharapkan melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS ini, anak-anak bisa belajar bagaimana proses demokrasi itu berlangsung, sehingga nantinya ketika kalian sudah kembali ke masyarakat, kalian sudah dewasa nanti, kalian sudah tidak bingung lagi ketika memilih pemimpin bagi bangsa Indonesia. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mita sudah mewawancara. Terima kasih kembali. Selamat pagi Mas Alfi. Pagi. Boleh saya tidak mewawancarai Mas Alfi? Oh, tentu boleh. Langsung ke pertanyaan nih Mas. Ya, monggo. Siapa yang menurut Anda seharusnya menjadi tim yang tepat untuk mendukung Anda dalam menjalankan tugas sebagai ketua OSIS? Menurut saya itu untuk yang mendukung terutama. Kita di sini itu kan sama-sama kita di Espero. Tentu kalau saya itu sangat terbuka. Siapa yang mau bergabung dengan saya, yang mau mensupport saya, tentunya saya akan dukung itu. Kita di sini sangat membuka namanya hak demokratis. Jika ada yang mau bergabung, ada yang mau mendukung, mari kita silahkan masuk, kita bersama-sama untuk kita berjuang bersama-sama, dan tentunya saya akan terbuka terhadap siapapun. Baik Mas. Apa yang menjadi visi dan misi Mas Albi jika terpilih sebagai ketua OSIS? Visi itu saya ingin menjadikan OSIS itu organisasi yang lebih berkualitas dan tentunya bisa menaungi siswa dengan sepenuh tenaga ya, dan tentunya program unggulan yang saya tawarkan itu ialah hak demokratis, di mana kan bisa bebas berekspresi. Dengan contoh saya dulu sama seperti kalian. Saya itu dulu kelas 7 belum jadi OSIS. Ketika ada OSIS yang mungkin melanggar pacaran atau bagaimana, saya juga mengkritik. Tapi entah bagaimana itu saya merasa itu seperti ada bayang-bayang takut. Nah, tapi dengan saya di sini sebagai calon ketua, saya di sini menawarkan hak demokratis, di mana kan boleh banget kan mau mengkritik, mau memberi saran itu berekspresi bebas boleh dengan aman, wis legal. Itu. Kapan Mas Albi pertama kali tertarik untuk bergabung dalam berorganisasi OSIS dan mengapa? Kapan Mas Albi pertama kali tertarik untuk bergabung dalam organisasi OSIS dan mengapa? Nah, pertama-tama dulu waktu kelas 7 itu saya nggak terlalu tertarik sama OSIS. Tapi ketika saya pelajari lebih lanjut tentang OSIS, saya tentu masuk OSIS itu ingin memperbaiki lebih lanjut kualitas OSIS. Jadi
Saya dulu ingin sekali bahwa OSIS itu menjadi organisasi yang sangat berkualitas dan bisa menaungi siswa. Tapi jika saya hanya menjadi kelas 7 waktu itu yang hanya diam dan berharap saja, tentu OSIS mungkin bisa tapi agak mungkin lama. Nah, ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya akan membuat itu dengan sendiri. Saya akan pengen membuat OSIS menjadi berkualitas. Saya masuk OSIS untuk membangun OSIS lebih berkualitas lagi dan tentunya bisa menangi kalian semua. Di sekolah ini apa yang menurut Mas Alfi perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam kegiatan OSIS? Dikembangkan, diperbaiki itu mungkin program Zero Waste. Program Zero Waste itu belum semuanya jalan, masih banyak yang bawa plastik. Tentunya kita juga akan terus untuk menekankan lagi yang namanya program Zero Waste. Tentunya juga Jogja itu kan darurat sampah, kita juga harus tidak boleh memandang remeh sampah ini. Dan tentunya juga masalah hal-hal kecil ya, mungkin seperti setelah sholat cekeran atau mau jajan masih cekeran, itu mungkin kita harus tekankan lagi. Mungkin sepele tapi itu sangat berpengaruh bagi kedepannya. Mengapa Mas Alfi merasa siap untuk menjadi ketua OSIS dan apa yang membuat Mas Alfi cocok untuk posisi ini? Yang pertama, saya siap untuk menjadi ketua OSIS. Tentunya saya juga siap, saya sudah menyiapkan visi dan misi saya dan janji saya tentunya kepada semua siswa SMP Negeri 2 Yogyakarta. Dan saya siap ketika saya nanti terpilih, itu yang merasakan hasilnya, itu saya ingin untuk semua lapisan itu merasakan hasilnya juga. Dan saya merasa pantas karena saya juga memiliki pengalaman memimpin komunitas lain, seperti saya juga berpengalaman menjadi ketua jurnalistik dan juga ketua karya ilmiah remaja. Baik Mas, bagaimana Mas Alfi berencana untuk mengatasi tantangan atau masalah yang mungkin muncul selama masa jabatan Mas Alfi sebagai ketua OSIS? Ketika ada masalah di organisasi, yang pertama kita lihat dulu apa masalah yang harus kita hadapi. Kita pelan-pelan kita buat evaluasi bareng-bareng, kita sama-sama. Kira-kira masalah ini tuh kita harus selesaikan kapan, di mana dan bagaimana caranya. Dan efeknya apakah ada efek dampak buruk positifnya bagi siswa, itu juga kita harus pertimbangkan. Ketika sudah evaluasi sudah kita buat dan benar-benar harus matang, baru kita bicarakan langsung ke guru, dan ketika itu sudah fix, kita langsung finalkan itu. Mas, terima kasih, itu aja Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama Nata. Ya. Ya, bagi. Boleh tidak saya ngasih pertanyaan? Boleh. Apa harapan Mas terhadap calon ketua OSIS yang akan terpilih? Harapannya semoga kedepannya bisa lebih amanah dan bekerja lebih baik dari periode sebelumnya. Menurut Mas, siapa saja yang berpotensi menjadi ketua OSIS yang baik? Sebenarnya ketiga-tiganya memiliki potensi yang bagus ya. Cuma kan nanti tergantung siapa yang memilih untuk jadi ketua umum 1 dan 2. Di mana biasanya proses pemungutan suara dilakukan di sekolah ini? Jadi biasanya itu nanti per kelas itu dipanggil. Setiap satu sesi itu ada 2 kelas yang dipanggil. Nanti satu kelasnya menunggu, satunya lagi memilih menggunakan alat yang sudah disediakan. Biasanya pakai komputer. Kapan biasanya OSIS mulai aktif setelah ketua baru terpilih? Bisa diulang? Kapan biasanya OSIS mulai aktif setelah ketua baru terpilih? OSIS itu aktifnya sekitar 1 bulan kurang lah dari setelah pemilihan, karena nanti bakal ada acara-acara tambahan seperti bonding dan lain-lain supaya nanti anggota OSISnya itu siap. Mengapa pemilu dianggap penting bagi siswa dan penting bagi sekolah dan siswa? Karena untuk siswa sendiri, pemilu ini kan mengajarkan kita untuk berdemokrasi. Jadi supaya diharapkan ke depannya nanti kita sebagai penerus bangsa yang akan melaksanakan pemilihan presiden juga kira-kira paham gambarannya seperti apa. Jadi untuk latihan. Terima kasih Mas. Iya. Mas, Pagi. boleh nggak saya minta pertanyaan? Saya kasih pertanyaan. Boleh. Apa harapan Mas terhadap calon ketua OSIS yang akan terpilih? Oke, harapan saya buat calon OSIS yang akan terpilih ya semoga menjadikan SMP Negeri 2 menjadi sekolah yang nyaman bagi semua siswa dan teman-teman.
Menurut Mas, siapa saja yang berpotensi menjadi ketua OSIS yang baik? Ketua OSIS yang baik itu bukan hanya dalam fisik ya, tapi dalam pemikiran juga harus baik. Dan saya tidak bisa sebutkan. Lanjut Mas, udah itu aja. Lanjut Mas. Sekian dari kelompok C1, terima kasih.